Terus yang baik ditemoni yang teko. Yang teko niku melibatkan sejarah para wali nabi aulia. Terus yang baik iki nak awak satu bilano sing kok niki kira-kira. Bilano jenenge Pak Maktub. Lah Pak Dul siap nampi perintah ini Bu. Jadi akhirnya digoleki kali Pak Dul. Kira-kira sing jenenge apa rame kan. Terus yang baik digoleki melampah Tata Jawa dan kepanggih ngilan kepanggih macak ke Sumatera dan kepanggih terakhirnya masuk malah dan Jawa kepanggih dan Purworejo Pak Manto jenengan Pak Manto sana jenengan itu tiang sing bakal jaga Allah itu sing ditono lalu nonton patul dasar sangin di Wak Mahmud Wakil dapat Pak Manto tolong tiga patul kalau ini dia angsal masih cukup dia tetap pun boleh itu jenengan satu pilihnya yang menjamin aku boleh orang ketemu lepas itu langsung satu pilihnya bajikan itu akhirnya patuh kali mama teman juga dan setunggal pasti temuannya kali kata tepu di sekali berjalan jenengnya mendirikan Mataram Binangun sandine nih bu ini jenengnya Mataram Binangun kalau sendiri di tengah sini kan masuknya tinggal menjadi sandine nih bu Mataram Binangun kalau ada jenengnya lihat konten ada orang sing tarik dia mengaku Solo Binangun itu menyangka langsung loh dia langsung tanya nah ini sampaikan setahun dengan ngaku tenangan jadi masalah Binangun itu gak seperti yang anda pahami kalau anda pahami kalau dia sekali kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah kewilujengan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan juga tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada pemirsa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan apapun yang Anda berikan, baik itu atensi ataupun dukungan-dukungan materi ataupun dukungan apapun wujudnya, semoga bisa kembali berdampak positif kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak keluhan hidup, baik itu sakit medis atau sakit menahun ataupun sakit non medis, semoga saja segera diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, dan semoga saja penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi para pemirsa yang sedang susah daripada hatinya diwarnai rasa was-was, gelisah, galau, merana, semoga saja mendapat sebuah kepahaman dan lebih-lebih pun nantinya was-wasnya segera hilang, kembali pulih sebagai manusia yang normal dan utuh kembali, dan juga semoga saja dimudahkan untuk kembali ke jalur yang benar, yaitu taat terhadap perintah-perintah dari Allah dan menjauhi dari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin setiap konten kami selalu sampaikan kurang lebihnya. Dan sedikit video pembuka di awal tadi pemirsa, bahwasanya itu adalah fakta dan fenomena nyata di mana di tempat kami di Padepokan Gaul ini itu didatangi oleh seorang manusia, di mana manusia ini menyatakan bahwa Mataram Joyo Binangun, nah, itu salah satu kata kunci yang dimana dari kata kunci ini kami kembangkan untuk sebuah konten di kesempatan kali ini, dimana dikatakan oleh manusia yang datang ke Padepokan Gaul tersebut bahwasanya Mataram Joyo Binangun, dimana dia mengatakan kepada kami dia memiliki seorang manusia yang dimana dia sangat mempercayainya bahwa dia adalah manusia mendapatkan sebuah amanah dari Allah untuk mengemban daripada Mataram Joyo Binangun di kemudian hari di Nusantara ini, yang dikenal nantinya Mataram Bangkit Kembali atau Mataram Joyo Binangun. Namun hal-hal yang perlu kami sampaikan mengenai Mataram Joyo Binangun yang disampaikan dari sosok ini sendiri, bahwasanya salah satu kuncinya di mana sang manusia ini tak lepas dari peranan seorang tokoh-tokoh tertentu yang tidak asing,
yaitu tokoh yang dikenal sebagai gelarnya Satrio Piningit dan juga Ratu Adil, di mana sosok ini adalah sosok salah satu pengikutnya. Dan juga sebagai manusia, di saat mengikuti sang Ratu Adil dengan segala kelembutan daya bicaranya, hingga mampu meluluhkan hati para pengikutnya. Salah satunya ini tadi, dia mengatakan bahwa setiap yang membantu sang Ratu Adil tadi dalam berjuang, atau bahasa lain dikatakan di bahasa Jawanya, jika kamu membantu satu tusuk sate, maka nanti akan dibalas oleh sang Ratu Adil, atau yang digadang-gadang sebagai Ratu Adil oleh pengikutnya ini, yaitu sebuah peti emas. Itu yang agak menarik, dimana sosok yang dianggapnya tadi sudah melakukan daripada perjalanan spiritual kemana-mana dan sangat diyakini sekali bahwa ini adalah seorang Ratu Adil yang sebenarnya. Dan di kesempatan ini kami pun tidak bermaksud untuk menjelekkan atau memburukan sosok siapapun, dan kami hanya ingin membuka dan membedah sebuah fakta bahwasanya perlu digarisbawahi dengan jelas bahwa sosok Ratu Adil palsu itu tidak pernah meminta bantuan berwujud harta nyata, atau dengan bahasa lain memoroti harta. Itu kata kuncinya. Karena apa? Jika sebagai manusia yang diberikan akal yang jernih, paham, maka kalau kita mengeluarkan harta kita dengan cuma-cuma untuk sang Ratu Adil tadi, itu berarti sang Ratu Adil palsu. Itu yang perlu ditandaskan di kesempatan ini. Karena dari sosok pengikut ini sudah mengeluarkan daripada hartanya yang berjuta-juta, tidak sedikit lagi, untuk manusia yang dimana kelas ekonominya sendiri itu tidak kelas tinggi, kan begitu. Karena di dunia nyata, wabil khusus di Nusantara ini, banyak kedok sang Ratu Adil dan Satrio Piningit itu digunakan untuk menipu manusia. Dan semoga saja di kesempatan kita kali ini bisa membedarnya, dan lebih-lebih pun akan membuat paham dari para pemirsa hingga tidak mudah tertipu daya harta maupun jiwanya dan juga raganya, sehingga kembali ke jalur sebagai manusia, yaitu taat pada perintah Allah, bukan dengan tujuan-tujuan maksud lain yang akhirnya pun menipu sebagai seorang manusia. Itu sedikit yang bisa kami narasikan, dan kita akan coba kuak sosok sang Ratu Adil yang digadang-gadang oleh pengikutnya ini. Benarkah ini sosok Ratu Adil yang benar, ataupun halnya itu seperti apa sih kok bisa sampai sejauh ini? Dan perlu ditandaskan juga bahwa lidah setiap seorang yang mengaku Ratu Adil itu pasti manis, seperti ada sebuah jeruk, yang dimana jeruk itu bukan asam lagi isinya, tapi sangat manis. Sehingga apa? Lidah itu tidak bertulang, dari ucapan itu pun tidak berujung, kan begitu. Karena apa? Harta yang sudah keluar pun tidak bisa kembali, dan tidak bisa dituntut dengan hukum yang ada di dunia manusia. Jadi lebih berhati-hati dan waspada mengenai sosok Ratu Adil yang banyak menipu daripada kalangan manusia Nusantara. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Ndris. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sehat? Sehat. Kenapa kamu senyum? Gak apa-apa Mas. Senyummu itu semakin menggoda kali. Masih jomblo kamu ya? Ya sama seperti kamu Mas. Oh, oke. Sehat Mas? Sehat. Oke, mungkin itu sedikit saja narasinya pemirsa, agak panjang tadi. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan bisa membedar total dan tidak ada korban-korban lain. Mohon izin, mohon doanya, semoga lancar dan bisa diambil hikmahnya semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuji semua gaib asal dari ucapan dari orang yang foto ini, di mana sosok ini menjadi pengikut seorang manusia yang bernama Assalamualaikum. Ini dikatakan sebagai sosok Ratu Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Murcahini. Salah satu gaib terkuat yang berasal dari ucapan orang yang difoto ini, yang dimana salah satu gaib yang menjadi pendamping sosok yang diikuti dari orang ini, yang digadang-gadang sebagai sosok Ratu Adil, pemegang kunci harta amanah yang asli, dari pendampingnya. Ketarik ke tangan saya,
Masuk. Masuk ke mediator ini. Penyusup penipu otomatis akan hancur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lancar sekali Anda membalas salam saya. Dengan golongan apa kamu? Kulo. Bahasa Indonesia langsung nyambung. Saya dari golongan roh para raja. Weh, kamu roh para raja. Weh, raja-raja yang mana? Kalau kamu berdusta itu otomatis salam itu kembali. Allah ketahuan. Saya itu mengelabui manusia agar manusia yang saya kelabui itu tertipu. Katanya roh begitu, otomatis Ya, terlihat jelas saya ini pertamakan golongan kamu. iblis. Sallallahu ala Muhammad. Iblis yang mengaku. Kamu Ngaku. iblis. Lo katanya tadi roh para raja kok. Ya saya akan bebas mengaku. Weh. Raja, mengaku para wali. Kami yang mendampingi jasad manusia yang dianggap sebagai sosok Ratu Adil yang kemarin salah satu pengikutnya datang ke sini. Ya itu utusan saya itu. Wih, itu utusan kamu. Ya. Lah kok bisa? Kenapa? Hmm. Saya dulu mengikuti Tuhan saya. Hmm. Lalu saya berpindah dalam jasad manusia satu ke manusia yang lain. Oh. Yaitu pengikutnya. Hmm. Pengikutnya yang dibumbui dengan janji-janji manis, dia terpikau. Terpukau dengan janji-janjinya. Saya langsung mengikuti jasad manusia yang saat ini saya ikuti. Oke. Sebelum lebih panjang lagi, kamu asli iblis atau jin dari pohon pisang atau kamu jin dari kolong jembatan? Jin itu bukan kelas saya. Weh, ini loh yang saya suka kalau kayak pendamping manusia utama. Konon katanya manusia utama atau yang pertama kan kamu tipu. Wah, jujur. Manusia itu sebenarnya manusia utama atau manusia yang pertama kamu tipu? Itu bukan yang pertama. Terus Banyak yang saya tipu. Hmm. Saya kelabui dengan embel-embel orang-orang terdahulu, raja-raja terdahulu, ataupun wali-wali terdahulu. Sebagai cara halus untuk saya kelabui dari manusia itu sendiri. Oi. Saya janjikan, saya beri gambaran, saya beri ilusi, harta, ataupun dari silsilah sampai kerajaan-kerajaan terdahulu. Oke, terus ini mengenai orang yang kamu dampingi, itu orang yang spesial kah karena ibadahnya atau orang-orang yang biasa namun memiliki tirakat kuat, titisan leluhur Nusantara asli atau leluhur manusia yang dikatakan dukun atau kayak mana sih sebenarnya awal mulanya kok bisa kamu menipu? Ya, saya sebenarnya lebih suka orang yang saya ikuti itu. Dulu bukan yang sekarang. Terus? Karena dari nafsunya orang yang saya ikuti dulu itu sangat tinggi, Terus? sangat percaya diri. Dia mempunyai kemampuan maupun silsilah dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Mengapa saya bisa berpindah? Karena untuk mencari pengikut, supaya pengikut orang yang saya ikuti terdahulu itu banyak. Banyak bisa dimanfaatkan. Baik dari harta maupun menyokong dari sang Ratu Adil yang palsu itu. Bahkan sokong untuk ya kemunculan Ratu Adil yang palsu itu. Dijanjikan dengan apa? Dengan kunci-kunci. Harta amanah tadi. Terus Dia ini dijanjikan banyak bulan kunci. Ini yang saya tanyakan. Sosok-sosok manusia seperti itu seringkali saat datang ke tempat kami mengatakan bahwa kelak dahulu kan ada yang datang ke kami yaitu yang mengatakan sebagai keturunan Prabu Brawijaya Majapahit Jaya Binangun itu dahulu. Sekarang Mataram Jaya Binangun. Itu awal mulanya kayak apa? Kamu bisa memberikan gambaran apa sih di waktu itu hingga gambaran itu bisa disampaikan kepada pengikut dari manusia yang kamu dampingi tadi? Ya, dari pertama dia itu pernah berguru. Terus Dari segala penjuru dia pernah berguru. terus
Ada guru yang pernah mengatakan, kamu keturunan dari kerajaan Mataram. Wih. Nanti Mataram akan bangkit kembali. Kamu yang akan meneruskan dari Mataram itu sendiri. Wih. Kamu yang akan mewarisi dari kekayaan Mataram terdahulu. Dia juga melakukan tirakat, wirid puasa untuk mendapatkan dari harta-harta yang tersimpan dari Mataram terdahulu. Oh, jadi begitu. Loh, padahal kalau saya boleh mengulas dan mengulang dari apa yang kamu katakan ini, sosok tersebut kan berguru. Lah kok gurunya malah menyampaikan sesuatu halnya seperti itu. Berarti kan menyesatkan dong kenyataan yang datang ini kamu. Apakah gurunya tersesat juga di waktu itu? Tersesat. Sangat jauh. Ada golongan kami yang mengendalikan. Nah, memang sosok gurunya juga sosok seperti apa sih kalau boleh saya tahu? Ya seperti orang itu. Dia juga memburu itu dari harta amanah itu sendiri. Seorang spiritual? Ya. Oh. Ya. Terus gambaran Mataram Jaya Binangun. Dulu kan gambarannya itu kan Mojopahit Jaya Binangun. Berarti Majapahit bangkit kembali. Sekarang Mataram bangkit kembali. Cara kamu kok sampai bisa membuat gambaran seperti itu? Apa yang kamu kendalikan lebih dulu dari bagian tubuh orang yang kamu ikuti sekarang ini? Ya, ketika dia berguru pada seorang guru. Dia berguru di sebelah barat. Barat agak ke selatan. Dia berguru bertahun-tahun. Dia menemukan dia ada terah dari kerajaan Mataram. Dia bertirakat, berpuasa, juga belajar ke ilmu kesaktian. Setelah itu ada golongan saya seperti saya golongan iblis masuk bisik-bisiki. Saya tawan dari roh dalam jasadnya. Setelah itu saya memberi gambaran-gambaran, baik itu di dalam mimpi, bisikan, ya seperti wahyu. Saya giring, saya dikte, supaya dia nanti kelak menjadi pemimpin di akhir zaman, yaitu ya Ratu Adil itu sendiri. Saya beri gambaran, kunci-kuncinya itu ada di seberang pulau, ada di seberang pulau. Paling banyak kerajaan-kerajaan terdahulu kan paling banyak di Pulau Jawa. Pulau Jawa lah yang paling banyak. Kuncinya? Ya. Oke. Terus sampai juga konon katanya sosok yang mengaku sebagai Ratu Adil tadi yang disampaikan oleh salah satu pengikutnya datang ke kami loh ya. Itu kan di mana dia harus berjuang ke tempat-tempat tertentu untuk menembus dan mendapatkan sebuah kunci-kuncinya dari harta amanah tadi. Apakah itu sebagian dari tirakat yang memang harus ditempuh dari perjalanannya? Ya, dia mendatangi sebuah tempat. Kan ada wangsit dari kami di gambaran. Ya ketika dia mimpi, nanti kamu berjalan ke timur. Sana ada kerajaan yang dulu meninggalkan harta yang sangat banyak. Kamu datangi, kamu tirakati, kamu kuasai. 3 hari 3 malam tanpa tidur. Wih, kok kuat sekali orangnya. Kuat karena saya sudah mengendalikan. Wih. Kuat. Terus ini beberapa fakta. Ini pemirsa perlu dicatat. Beberapa fakta. Orang yang mengaku sebagai Ratu Adil dan Satrio Piningit, ya ini saya sebut palsu. Jeriet, ini tak garis bawahi palsu loh ya. Mereka pandai berbicara, pandai berucap, pandai berteori, dan akhirnya pandai menggiring manusia untuk supaya bisa mengikuti manusia ini. Apakah dari golongan Anda itu membantu juga manusia yang kamu dampingi seperti itu? Ya, Ratu Adil dia itu tidak ada modal. Loh, kok bisa? Dia berkeliling ke barat, selatan, ke timur. Dia itu tidak punya modal, makanya dia cari pengikut untuk mencarikan dari harta itu. Mana sendiri dia kan punya modal. Dia mencari pengikut dengan embel-embel harta amanah yang bisa dicairkan. Dia kan berkeliling jika dia punya modal untuk makan. Untuk mensupport dari dia keliling mencari kunci-kunci itu sendiri. Dia memanfaatkan dari orang lain, dari materi. Namun dengan cara yang halus, ya. Seolah-olah itu tidak menipu, padahal aslinya menipu pada intinya. Ya iming-iming 1:10 itu tadi. Wih, 1:10. Kamu memberi saya 10 juta, kamu akan nanti diberi tulisan 100 juta. Wih, apa gak kayak langsung manusia seperti itu?
Ya nanti itu janji-janji saja memang kosong. 10 juta itu dimanfaatkan dirinya sendiri. Dan tak kunjung kembali 100 jutanya. 100 juta ya janji. Oh. Kosong. Oke. Jadi begitu pemirsa, begitu lembut dan halus. Itu perlu dicatat. Ucapan mereka itu sangat lembut dan lidah itu tak bertulang. Jadi apa yang diucapkan jika tidak tertulis secara hukum ya tidak bisa dibawa ke situasi hukum di dunia manusia di Nusantara sekarang ini. Benar begitu? Ya. Itu golongan kamu juga yang mempengaruhi supaya tidak sampai mereka terjebak kepada hukum dunia menyata manusia. Ya, sebenarnya orang yang kemarin mendatangi kamu itu mau membisiki kamu. Kenapa? Kamu akan diajak. Kamu akan diberikan kunci. Kunci apa? Mas pinjam kunci, Mas. Malah sendiri. Pinjam kunci. Saya mau itu yang berbicara itu saya itu. Weh. Itu kami berbicara. Dia tidak sadar. Dia ditipu dengan orang yang tuanya dulu, gurunya dulu tadi. Ngapa dia sangat yakin sekali? Ya karena dari janji-janji manis itu sendiri. Kalau kan gini, kalau saya sebagai manusia diajak seperti itu, saya malas. Malasnya begini. Wong saya itu manusia. Kalau saya sekarang miskin, ya udah saya berjuang saja di jalurnya Allah. Ya ibadah saja. Mungkin kalau saya miskin kan nggak perlu narak-narak seperti itu, kan begitu. Itu tidak semua orang seperti itu. Loh, kalau ada orang yang dia diiming-imingi berkali lipat, ya seperti menabung itu. Kamu memberikan saya, nanti akan saya lipat-lipatkan uang kamu. Apa semua orang tidak tertarik dengan seperti itu? Ada juga, dia juga menunjukkan emas yang asli di hadapan pengikutnya. Ada juga yang begitu. Ada juga, cuman itu hanya sebagai bukti saja. Namun itu asli atau kuningan sari? Ya ada yang asli, ada yang tidak. Kok nggak digunakan? Kalau digunakan kan kaya otomatis orangnya. Itu karena emas yang asli itu dipamerkan pada orang yang akan mencarikan dari harta manusia dengan menyokong itu. Itu ya dari peloroti pengikut-pengikutnya, dibelikan emas yang asli. Emas yang asli itu sendiri untuk ditipu. Jadi bukan hasil harta amanahnya. Bukan dari hasil menipu. Oke. Dia mendapatkan ratusan juta. Dia kan bisa memberikan emas. Dari emas itu sendiri dia mendapat dari berjuta-juta puluhan. Ada yang rela menjual mobil. Itu ya disimpan. Oke. Terus ini fakta nyata. Hanya pemanis itu. Oh, jadi begitu. Ya. Kemarin pemirsa jika ada menyimak konten di channel Paduan Gaul, itu sudah sedikit dibahas oleh Mas Is mengenai harta amanah Bung Karno. Itu kan pernah diperjuangkan oleh manusia untuk diwujudkan nyata. Namun kenyataannya manusia itu malah mati atau meninggal. Itu kenapa? Ya, itu karena dia tergiring, tertipu sangat jauh. Yang menggebu-gebu, memburu dari harta amanah yang bukan diamanahkan dia. Harta amanah itu bukan sembarangan orang bisa mencairkan, mewujudkan. Nggak bisa diperjuangkan oleh manusia sendiri. Tidak bisa, karena dia bukan hak. Harta amanah. Dia tidak punya harta sama sekali, pengen cari harta amanah. Enak saja. Dan rata-rata mereka yang, mohon maaf ini pemirsa, rata-rata yang mereka kategori ekonomi pas-pasan atau ya di bawah standar lah, mereka itu terpacu. Wah, sebentar lagi kalau saya mengikuti harta orang yang mendapat amanah dari harta amanah ini, otomatis saya juga jadi kaya dong. Ya biar. Berarti dari nafsu manusia itu sendiri tergiring, dari golongan kami yang menggiring. Nanti kan apabila ada harta amanah yang sangat banyak, dia kan bisa kaya mendadak. Cuma tidak suka manusia seperti itu. Oke. Terus mereka, ini loh yang ingin saya tanyakan. Mereka sendiri kan memiliki pandangan batin, bisa mampu menembus dimensi alam gaib. Bisa, dia bisa menerawang juga. Melihat daripada harta-harta di Nusantara ini ada 99 titik. Dan 99 juga kuncinya benarkah seperti itu? Ya, saya berikan gambaran. Dia juga bisa menerawang. Sebelah timur dulu ada harta yang sangat banyak ditimbun. Ada satu kunci. Nanti selatan lagi ada 2 kunci. Selatan lagi ada 3. Sampai
memenuhi 99. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh para pemirsa, bahwa segala sesuatunya ditimbang oleh mereka yang menipu harta amanah tadi, dikiaskan atau disamakan daripada sesuatunya yang bersumber dari sebuah kebaikan. Contohnya di mana 99 ini konon katanya itu menyerupai Asma'u ada 99. Ya, Itu kan manusia jelas tertarik kalau halnya seperti itu. ya, untuk menipu manusia itu kan tidak harus dengan kejelekan, Oh. dengan kebaikan lebih mudah. Dan itu nggak berdampak apapun bagi kamu sebagai gulaan iblis. Ya, malah keuntungan bagi saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya lihat latar belakangnya dulu. Oh, jadi untuk menipu manusia itu kan melihat latar belakangnya. Jika dia itu orang kaya, kamu mengikuti manusia yang nanti seolah-olah bertampil seperti kaya raya. Jika kamu nanti bertemu dengan orang-orang tertentu, kamu tampil tertentu gitu dalam jasad manusianya, wadahnya. Oke, jelas kalau begitu. Lalu gambaran-gambaran mengenai para wali, para raja yang tergambar di alam gaib atau mereka menyebutnya alam kasafnya, itu kamu yang memberikan, dan kok sampai mewujud hampir serupa dengan para wali yang sebenarnya dan raja-raja sebenarnya. Itu membutuhkan berapa juta pasukan dan bagaimana prosesnya? Banyak. Ketika orang yang saya ikuti dulu itu, dia bertirakat sebuah tempat gelap yang sangat dan sepi. Saya bersama teman-teman saya yang mempunyai keilmuan di tingkat rata-rata itu. Satu, menyerupai baik itu raja-raja terdahulu dari Mataram. Itu langsung bisa ya? Bisa. Cuman ya banyak dan juga mempunyai keilmuan tinggi. Dibimbing langsung dari saya yang memberi gambaran. Kamulah nanti yang akan meneruskan kerajaan Mataram yang dulu hancur akan bangkit kembali dengan adanya kamu. Kamu yang akan meneruskan tahta dari Mataram itu sendiri. Jadi pede orangnya kalau begitu. Ya, harta amanah itu sendiri. Nanti yang akan membangun. Kamu yang akan membangun dengan harta itu tadi. Terus, apakah harta amanah yang asli? Ya, yang asli ini saya tanyakan. Itu nanti bisa digunakan oleh para pengikutnya untuk kebutuhan kepentingan sebuah nafsu. Ingin beli ini, ingin beli itu. Apakah bisa atau mampu sih? Yang asli loh ya, yang palsu kan ya ternyata tipu-tipu kamu kepada manusia kan gitu. Yang asli. Yang asli itu ya ada haknya, ada orangnya. Dan itu nggak bisa digunakan untuk satu manusia dan pengikutnya nggak? Ya bukan. Untuk orang banyak itu. Bukan untuk individu. Kalau individu ya jelas palsu. Terus ini mengenai sosok Ratu Adil Satrio Piningit, itu kan gelar di dunia nyata manusia banyak. Orang-orang pintar itu paham semua Ratu Adil nanti ada. Karena mereka merujuk dari Serat Jangka Jayabaya kan gitu. Ratu Adil Satrio Piningit. Lalu banyak orang yang mengaku sekarang ini Satrio Piningit lah, Ratu Adil lah. Kok bisa-bisanya mereka sampai tertipu jauhnya seperti itu? Hal mendasar apa sih yang membuat golongan kalian iblis itu mudah berpengaruh kuat dan juga menipu sangat jauh? Ya karena ada embel-embel itu sendiri. Dari Ratu Adil Satrio Piningit itu yang sendiri akan mempunyai harta amanah itu sendiri. Dari orang yang mempunyai keinginan bisa ya seperti ada keturunan dari orang-orang terdahulu kan, nanti akan ada harta amanah yang akan diamanahkan. Maka dari orang itu, orang yang saya ikuti itu dulu, dia mempunyai keinginan yang sangat banyak. Dia juga mempunyai guru, dibimbing langsung. Jadi guru yang membimbing itu nggak menjamin kalau begitu ya? Dilihat dulu gurunya. Tapi kenyataannya banyak yang tersesat seperti itu, nyata loh itu. Ya, biarkan saja. Terus sosok Ratu Adil Satrio Piningit yang asli, kamu tahu di mana? Saya tahu. Jika kamu berdusta otomatis ucapan itu akan menghancurkan tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu, cuma saya tidak boleh menyebutkan lebih jauh lagi. Ada? Ya ada. Udah tua orangnya? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa?
nanti akan banyak yang memusuhi kamu. Karena yang mengaku itu banyak. Kamu itu. Karena yang mengaku itu dirinya sudah merasa dia yang asli. Oke. Ya kalau dikumpulkan yang asli ya. Mana yang memilih yang asli itu tadi? Jadi nggak ada yang asli Ada di antara- ratusan. Dia mengaku Ratu Adil. Ya kamu kumpulkan siapa yang asli. Ya pasti dia mengaku dia yang asli dari ratusan itu. Jadi kategori yang mengakui diri sebagai sosok Ratu Adil itu malah yang tertipu kalau begitu. Ya terang-terangan ya tertipu. Dia yang palsu. Ya walaupun masih diempat atau nggak disampaikan pun dia tertipu juga. Walaupun masih dibatek di hati. Saya lah Ratu Adil misalnya loh ya. Itu pun bisa tertipu. Bisa. Dan Ratu Adil, Satrio Piningit itu sendiri kok bisa menjadi tipuan besar bagi manusia. Saya kan bereksperimen melihat sesuatunya bersumber dari nafsu manusia. Benarkah halnya sampai seperti itu? Iya, nafsu manusia itu tidak terkendali. Ya karena ada ramalan yang sangat fenomenal itu sendiri dari masa lampau itu. Serat Jangka Jayabaya itu. Ya. Banyak yang menelusuri. Oke. Terus orang yang mengaku sebagai Ratu Adil Satrio Piningit, ada kalanya mereka itu langsung dengan jelas dan tegas memorotinya. Dan ada pula yang dengan kata-kata lembut dan halus tadi loh. Itu kan yang sulit dibedakan oleh manusia sekarang ini. Ya. Ya kalau halus katanya lembut, pengikutnya ditarik hartanya, ya berarti itu palsu. Cuma hanya dimanis janji-janji awal, akhirnya ya dipeloroti juga. Minta kunjung kembali uangnya. Ya, ada yang bermain seperti itu. Lalu bagi manusia awam supaya tidak tertipu lebih jauh mengenai harta amanah ini, itu apa sih yang harus diperlukan supaya tidak tertipu hartanya? Ya tidak usah ikut campur. Harta amanah itu ya bukan haknya ya gitu saja. Dia kerja saja. Harta amanah itu ada yang mengurusi, ada yang lebih berhak, itu saja itu yang selamat. Kalau dia coba-coba mengurusi, apalagi mengikuti yang saat ini banyak ada oknum-oknum yang mengaku Ratu Adil yang palsu itu sendiri. Dia akan dijanjikan dengan manis. Nanti akan semua dikorbankan. Ada juga yang gaib yang mempengaruhi, ada hipnotis juga itu. Oh, seperti kamu tadi, menghipnotis. Hampir menghipnotis saya loh kemarin kamu. Ya apabila kamu lengah, saya tarik harta kamu yang kaya punya. Melalui perantara orang itu. Tapi untung saya nggak punya apa-apa. Kan gitu. Saya nggak punya apa-apa, saya juga nggak berhak apa-apa mengenai harta amanah. Ya kalau siapa tahu ada nafsu kamu yang timbul, yang kamu muncul. Nanti kamu akan diberikan 3 kunci. Kunci apa aja tuh? Berapa kotak, berapa keping? Ya banyak. Besok untuk nyari istri dong kalau gitu. Bisa. Nyak. Jadi begitu halnya ya. Oke. Sekarang tugasmu masih panjang untuk memberikan wangsit dan gambaran-gambaran kepada orang yang kamu bantu sekarang ini. Sangat panjang. Saya akan berjaringan menyeleksi orang yang mengaku dari Ratu Adil. Yang bisa mencairkan dari harta amanah itu sendiri. Oh. Ya. Oke. Saya bisa berpindah dari jasad manusia satu ke manusia lain. Saya juga berkeliling juga. Jadi gitu, terus menerus. Ya Ratu Adil itu kan juga berkeliling yang palsu itu. Saya juga berkeliling juga. Iya, sempat dikatakan memang begitu, berkeliling dari seluruh penjuru Nusantara ini, dari Pulau Jawa ke Sumatera. Ya dari pulau-pulau itu sendiri kan nanti Kalimantan dan lain sebagainya. Benarkah ada begitu? harta yang saya tipu, saya berikan ilusi dalam pikirannya. Bukan harta dia mencari-cari dengan enak, dia tidak kerja. Lalu nanti bisa kamu perbudak rohnya jika dia nanti mati. Manusia tidak bekerja pengen dapat harta amanah. Ya di logika saja manusia tidak bekerja dapat harta. Ya dari mana harta itu sendiri? Harta amanah tadi ya dari janji-janji palsu. Dia tidak bekerja mendapatkan harta amanah. Terus dia keluar uang. Efek-efek terdalam, efek yang tidak diketahui oleh manusianya jika menjadi pengikut orang yang menipu sebagai pemegang kunci harta amanah. Apakah ada efek gaib? Misalkan kan tubuh manusia ada gaibnya, roh, sukma dan lain sebagainya. Apakah juga nanti akan terseret menjadi budak golongan kamu karena dia mengikuti orang yang keliru tadi?
ya jelas itu. Ada ketika dia mengikuti orang yang salah, ada jatah dari ya dalam sesatnya baik itu rusukma. Nanti akan kami isi dari golongan-golongan yang tinggi mengaku ratu adil yang palsu itu. Dia akan terngiang-ngiang. Tidak akan ya kalau sudah berkecimpung di harta amanah itu sendiri, dia akan ya berkorban semuanya. Oke. Terima kasih banyak. Siap mensupport. Siap mendukung keberlangsungannya. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyani stempel perintahnya Mas. Aduh. Kamu diperintahkan kamu menjadi iblis yang terkuat untuk mengambil haknya. Membantu roh. Iya. Tuan saya sekarang itu ada di barat. Dia sedang bertirakat. Sekarang tirakatnya jika keluar gaib menyerang tim dari channel Padukan Gaul atau langsung pasti menyerang. Melalui perintah dari beliau. Sebenarnya sudah ada yang memata-matai kamu. Boleh. Oh, di mata-matain berarti dilihatin tip. Kalau dia bisa menyerang, pasti sudah menyerang dari kamu dulu. Kok sampai begitunya loh? Karena apa? Golongan seperti saya golongan itu tidak terima kalau dari embel-embel harta amanah itu sendiri dibongkar. Oke. Banyak ya tipu. Perintah itu udah masuk lebih dalam, dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua kekuatan yang melapisi tubuh dan juga rohaninya. Assalamualaikum. Otomatis bantu hancurkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih iblis yang berhak, yang memiliki hak, otomatis langsung diperintah melalui malaikat maut, malaikat pencabut maupun malaikat Zabaniyah dengan izin dan perintah dari beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana atau beliau Sallallahu alaihi Muhammad. Dikerjakan dalam wujud nyata sekarang ini, apapun perbuatan yang pernah ditipukan kepada orang lain sekarang juga ditimpakan kepada jasadnya, hingga jasad itu sekarang jadi kosong dan gila dan berpenyakitan dan juga Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sudah ya, belum kamu ambil rohnya kok. Dia nanti bisa mati seketika itu. Kamu tidak bisa mengambil roh siapapun dari orang-orang yang ada di sini. Tidak, saya hanya mengambil jatah-jatah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum malaikat tasbih asma. Dikelilingi semua. Saya juga mengambil dari pengikut-pengikutnya. Ya kalau memang hakmu silahkan. Ya ini hak saya ini. Silahkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kasihan sekali manusia seperti ini. Jadi tidak selamanya nanti. Iya jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Terlantar. Terus saja biarkan saya berkeliling lagi. Terlantar. Dikembalikan ke asalmu dan perintah ini otomatis terlapis-lapis. Jika menyerang dari semua pala tentara dan pasukannya otomatis perintah meledakkan semua dan terlempar meleleh dengan panas pada setiap orang. Sallallahu alaihi Muhammad, benteng ini lindungi. Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya menguap. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, itulah sedikit gambaran mengenai Mataram Joyo Binangun yang dimana sosok yang dianggap sebagai Ratu Adil Satrio Piningit ternyata sosok yang tertipu, dan juga perlu ditandaskan dan digarisbawahi bahwasanya setiap oknum-oknum penipu mereka juga mendapatkan sebuah gambaran mengenai daripada hal-hal yang bersifat seolah-olah itu kemakrifatan dan juga hal kegaiban yang sangat tingkatannya pun berbeda-beda tingginya. Dan jadi sebagai manusia perlunya memperkuat iman dan juga Islamnya, dan juga
tidak terperdaya daripada apa yang diucapkan. Karena seperti yang saya katakan, lidah itu tidak bertulang, bisa berucap apa saja dan juga bisa berpengaruh kepada setiap orang yang berada di sekelilingnya hingga akhirnya pun menjadikan lingkaran. Kalau kami menyebutnya itu lingkaran setan yang tidak akan ada ujungnya. Seperti halnya jika manusia melakukan perbuatan riba, sulit sekali untuk melepaskannya. Jadi perlunya dipahami jika manusia mengaku sebagai ratu adil dan memungut sedekah atau harta dari para pengikutnya, sudah bisa dipastikan mereka adalah yang tertipu ataupun palsu. Itu perlu digarisbawahi. Dan semoga kita sebagai manusia yang hidup di dunia nyata ini pun dimudahkan dan juga diselamatkan oleh Allah terhadap tipu daya seperti itu halnya. Dan juga lebih-lebih kita pun tidak termasuk dari golongan manusia yang merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Itu kiranya dari kesempatan konten kali ini. Dan dari kami pun tidak bermaksud menghinakan, namun kami hanya membuka mewedar sedikit pengalaman nyata kemarin, dan semoga saja bisa diambil hikmah maupun pembelajarannya. Dan itu saja dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.